Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi subjek mater atau pokok persoalan yang dipelajari suatu disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu ada 3 macam paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang, dalam mencapai tujuan perlu dilaksanakannya pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan bangsa Indonesia sebagai tujuan nasional negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam aspek pembangunan ada 2 bidang, yaitu pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Sosbud Hankam. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreativitas manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila mendasari dalam pengembangan iptek, di mana dalam mengembangkan iptek harus diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia sebagaimana pada sila pertama Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Sosbud Hankam. Pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Pengembangan bidang politik harus didasarkan pada ontologisme manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang, dalam mencapai tujuan perlu dilaksanakannya pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan bangsa Indonesia sebagai tujuan nasional negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Menurut Mubyarto tahun 1999, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan dengan Pancasila, seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa reformasi, sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada rumusan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara. Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan dalam mengembangkan
hankam untuk mencapai tujuan Indonesia menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah sumber daya alam, terutama kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai, tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama gerakan reformasi, yang kedua Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, yang keempat Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Yang pertama yaitu gerakan reformasi. Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil rakyat harusnya mengembangkan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nilai dasar moral etika bangsa disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pada era reformasi, rakyat lebih menekankan pada perubahan terhadap tatanan dalam perundang-undangan, di mana pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Apabila dikaitkan dengan makna alinea kedua tentang cita-cita negara dan kemerdekaan, yaitu demokrasi dan kemakmuran. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini ditetapkan hanya mendasar pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip-prinsip nilai kesejahteraan seluruh bangsa. Kesejahteraan tersebut hanya sebagian kecil kelompok tertentu saja yang memaksakannya. Kenyataannya saat ini ekonomi global tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk sehingga kepanitiaan yang diderita oleh pengusaha harus ditanggung oleh rakyat. Selanjutnya yaitu aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dibagi atas 2 yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan aktualisasi objektif yaitu realisasi dalam segala aspek penyelenggaraan kenegaraan dan hukum. Kesimpulannya yaitu Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi menyatakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama,
sampai dengan iptek pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik. Studi kasus dari Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu para kaum pemuda zaman sekarang lebih menyukai dan bangga memakai produk impor daripada produk lokal. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.